Didirikan sejak 2008, Rumah Kebun menjadi tempat sederhana yang lahir dari kecintaan keluarga terhadap rasa dan kehangatan rumah. Berawal dari dapur sendiri, kini menjadi ruang berkumpul yang dirindukan banyak orang. Bersama PT Timah, Rumah Kebun tidak hanya berkembang sebagai usaha kuliner, tapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Desi Krisdiniati. Saya adalah anak dari owner yang punya rumah kebun di Mentok ini. Rumah kebun itu dulu kita buka di tahun 2008 semenjak orang tua saya, Bapak Haji Tanusdin Lataparang almarhum meninggal, pensiun di tahun 2008. Kita buka, beranikan dulu untuk buka restoran. Awalnya kecil-kecilan dari rumah depan dulu, lanjut ke belakang sampai saat ini. Alhamdulillah. Perjalanannya panjang sekali. Waktu itu Rumah Kebun menjadi pelopor restoran pertama nggak di Mentok? Enggak juga, masih ada restoran yang lain, tapi mungkin yang berani untuk yang agak besar ya mungkin saat itu di kita kayak gitu. Konsep yang ditawarkan oleh Rumah Kebun itu sendiri seperti apa sih, Bu? Kita awalnya dapat inspirasi untuk buka rumah kebun itu di Bandung. Dulu ada restoran yang konsepnya seperti kebun kayak gitu. Nah kebetulan ini juga konsepnya seperti itu. Lahan awalnya itu kebun, di belakang itu kebun pohon sukun, seperti yang di Gang Sukun pohon kelapa kayak gitu. Dan ini juga rumahnya rumah tinggal awalnya gitu. Jadi kita renov, sedikit-sedikit kita renov. Dan masakannya juga masakan Indonesia lah ya. Mungkin kalau dilihat masakan Bangka ada seperti gulai iga, itu kayak ikan bakar gitu. Kalaupun mau ada rusip juga ada kayak gitu. Bisa kita sediakan kayak gitu. Artinya juga traditional food ya, Bu? Ya, kalaupun mau untuk yang western bisa. Kita bisa steak juga bisa, cuma gitu. Bu eksis hampir 20 tahun berarti ya, 18 tahun ya, Rumah betul. Kebun. Seperti apa peran PT Timah, Bu, melihat ikut membersamai perkembangan Rumah Kebun ini? Kalau PT Timah banyak banget yang mensupport ya, membantu sampai saat ini juga. Selain kita bisa untuk peminjaman modal kerja, dan kita juga diberi kepercayaan untuk menangani menyediakan makan pabrik untuk dalam beberapa periode ini kita alhamdulillah gitu, catering pabrik gitu. Selain kita restoran gitu ya. Ada pemberdayaan berarti dari ya, gitu, betul. dan modal gitu. Betul, ya betul. Dari awal itu ada berapa pekerja di sini? Pekerja kita awal mungkin dulu kalau hanya resto ya waktu itu baru 9 atau 10 orang. 9 sampai kita merambat untuk terima catering, selain catering pabrik kita juga catering pesta, sampai saat ini ada sekitar 25 pegawai. Ya. Dan itu semuanya masyarakat di sekitar? Iya, masyarakat sekitar. Ya. Nah, Bu, industri makanan, kuliner itu terus berkembang ya, Bu. Iya. Challenge-nya, Bu, sebagai mitra binaan PT Timah yang menjalani usaha di bidang kuliner ini apa sih, Bu, tantangannya? Tantangannya ya kita harus tetap menjaga rasa, tidak boleh merubah rasa. Walaupun harganya, orang bilang harganya ini terlalu rendah buat masyarakat, kualitasnya yang penting kita kualitas dan rasanya tetap tidak berubah, itu aja. Dan Rumah Kebun ini kan salah satu yang paling banyak didatengin gitu ya, Bu. Ya. Ada artis, ada pejabat yang Pak Jokowi juga sudah pernah. Oke, Pak Jokowi pernah, ceritakan, Bu, tentang kehadiran Pak Jokowi. Kebetulan itu ada di dinding itu. Di Oktober 2022 ada kunjungan kerja Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia sebelumnya berkunjung ke sini satu hari. Waktu itu menyediakan makanan apa untuk Pak Jokowi, Bu? Makanan Indonesia. Dia melihat menu kita aja, tidak ada menu pilihan, tidak ada menu khusus dari dia, tapi menu yang ada kita aja. Yang itu, yang jelas dia sudah mengakui tempe basemnya katanya enak gitu. Tempe basemnya. Cuma waktu itu kan masih zaman COVID ya, pra-COVID waktu itu kan, jadi nggak terlalu banyak bisa diekspos kayak gitu.
Wah, itu persiapannya luar biasa. Dari pihak Pemda, PT Timah juga, karena ada kunjungan ke Timah juga. Saat mereka itu mendesain rumah ya kebun. ada beberapa, ada 3 pilihan kalau nggak salah, itu Penumbing, terus Wisma Rangkang sama Rumah Kebun. Dan akhirnya rumah kebun Alhamdulillah juga. rumah kebun yang dipilih. Gimana perasaan ibu? Wah, itu seperti mimpi ya, seperti mimpi. Ini bener nggak? Saya sama Mama pas, ini bener nggak ya? Kedatangan presiden nomor satu ya di Indonesia kayak gitu. Perkembangan yang dilakukan rumah kebun, apa sih upayanya selain inovasi mungkin ya? Ada inovasi menu, selain itu apa lagi Bu yang dilakukan? Ya paling kita menjaga ini ya, pelayanan ya, supaya tidak layanan kita juga baik. Ini kan orang tidak bosan lagi kesini kayak gitu kan. Jadi bukan hanya satu kali aja, akan berkali-kali kayak gitu kan. Ya paling kita itulah saya bilang, mutunya jangan berubah rasa. Kayak gitu aja. Improvisasi menu juga dilakukan ya? Iya, ada kita informasi menu seperti itu ada. Menu-menu andalan di sini apa saja sih Bu? Gula iga daun kedondong itu yang andalan. Gulai iga dan kedondong, selain itu Bu? Ada ikan bakar juga, ikan bakar, cumi asam manis, cumi asam garam, ya seperti seafood lah, banyak dimakan di sini ya. Nah, untuk bahan baku Ibu kesulitan nggak sih buat dapetin bahan baku makanan gitu? Sampai saat ini enggak sih ya, kita masih tetap mengambil produksikan konsumen yang dari sini aja, tidak yang dari luar. Dan itu fresh semua? Fresh ya, fresh. Kualitas rasa Ya, dan betul. bahan baku yang fresh. Betul. Bu, menurut Ibu sih kan PT Timah ini sering ya Bu ya bantu UMKM, termasuk salah satunya rumah kebun. Nah, menurut Ibu gimana sih tanggapan Ibu terkait peran PT Timah untuk memberdayakan para UMKM? Ya mereka sejauh ini sih baik ya. Saya lihat juga selain untuk UMKM di bidang makanan, terus pertanian juga saya lihat bagus support mereka, ya gitu ya. Nah, Ibu sendiri pernah nggak difasilitasi PT Timah buat bawa produk Ibu ke luar gitu? Kan ini ada juga produk selain makanan jadi, apa aja sih Bu produknya Bu? Kalau makanan aja kita, kalau makanan selain makanan yang ada di rumah kebun itu paling kita kemplang ya, kerupuk seperti itu yang ada, yang orang-orang di sini yang nitip kayak gitu. Gitu ya? Bukan kita produk. Kita juga pernah kericu, kita bikin dari telur cumi yang kita masak banyak tuh. Nah, telurnya kita simpan dan kita produksi sendiri. Tapi nggak setiap saat ada gitu. Kalau misalnya barang-barang kita banyak waktu, bisa kita kerjakan kayak gitu. Artinya tidak hanya menyediakan, juga menyediakan makanan kering gitu ya? Iya. Bu, boleh ceritakan siapa saja yang sudah pernah makan di sini selain Pak Jokowi Bu? Tukul Arwana ya. Nah, Sudah Ibu Risma sebelum Pak Jokowi, terus mana ya, yang bule-bule yang mereka sering kunjungan setiap setahun itu ada mampir. Kalau misal ada juga yang motor gede gitu, nah mereka juga suka mampir. apa sih Bu yang membuat orang tuh kembali lagi ke sini gitu Bu? Ya mungkin suasananya ya, kalau keluarga, kalau di sini kebanyakan keluarga yang lebih nyaman gitu ya. Kalau anak-anak muda, ABG mungkin agak kurang, karena biasanya kopi gitu, kafe biasanya kayak gitu. Kalau di kita mungkin yang kumpul makan bersama, mau merayakan ulang tahun atau perpisahan atau apa kayak gitu. Karena suasananya lebih tinggi. Ya benar. Rumah banget gitu ya. Rumah banget kayak gitu. Kita juga selain resto bisa, yang mau pesta bisa gitu, catering mau gathering juga bisa. Gitu. Jadi awalnya dari resto, sekarang ngerambah ke catering, Ya. kemudian ngerambah ke apa lagi Bu usahanya Bu? Untuk saat ini itu aja, catering. Event juga di sini juga. Event ada. Timah juga insya Allah tanggal 27 nanti akan ada halal pensiunan Timah di pendopo ya, di belakang. Gitu ya. Berarti memang sebenarnya dari 2008 itu perkembangan rumah kebun juga besar perannya PT Timah gitu ya Bu ya? Ya mungkin ya, Selain karena modal. mensupport dari pelayanan makanan untuk karyawan Timah ya, gitu. Tantangan sebagai pelaku usaha di bidang kuliner saat ini apa Bu? Saingan ya, kan banyak saingan-saingan rumah makan yang lainnya gitu ya, mungkin menampilkan kualitas yang lebih baik dari kita kayak gitu. Itu
itu mungkin ya. Tapi kita harus menjaga, ya itulah, hanya menjaga rasa aja. Kita inovasi nggak sih Bu, misalnya kayak sudah mulai menghadirkan menu yang untuk menggait, tadi kan kata Ibu ini cuma buat keluarga ya, untuk menggait generasi-generasi milenial nih, ada upaya nggak sih? Ya ada sih, cuma kita belum maksimal. Misalnya kan kalau di sini menu-menu yang biasa yang lagi digemarin itu kayak grill kayak gitu kan, sabu-sabu seperti itu mungkin akan ada gitu, nantinya gitu. Iya. Karena itu kan untuk keluarga juga lumayan kan, biasanya sangat menikmati mereka kayak gitu. Berarti inovasi lah ya. Inovasi ya. Oh, kenapa sih Bu di sini juga suasana tuh banyak kayak stories gitu ya, ada dokumen foto-foto yang Ya. Nah ini kenapa gitu Bu? Ini orang tua saya, almarhum papa saya emang suka dokumentasi, foto-foto kayak gini, suka bareng dia. Jadi Sengaja dikumpulkan. Oh, jadi ini dokumen pribadi gitu ya Bu? Iya, didapat dari yang mungkin dari teman-teman yang lama kayak gitu. Untuk teman-teman warga Bangka Barat khususnya dan di luar Bangka Barat, yuk ke Rumah Kebun. Di sini kami menyediakan fasilitas yang seperti keluarga, untuk kumpul keluarga, makan bersama, atau kalau mau pesta juga bisa. Yuk nikmati makanan enak dengan rasa rumahan hanya di Rumah Kebun.